Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online pagi ini, hari Minggu 27 September 2020 edisi yang ke-31 dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeentebroeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, goedemorgen. Fijn u weer te mogen ontmoeten via de online eredienst, zondag 27 september 2020, 31ste editie van Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Jadilah ibadah pada pagi ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. De dienst van vandaag is in de naam van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarlah akan nas pembukaan yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang kedua ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Lieve broeders en zusters, luister naar de aanvangtekst die genomen uit Filippenzen 2, de versen 9 tot en met 11. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Amin. Kita akan sama-sama membaca dan mendengar akan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen en erover denken is te vinden in het Nieuwe Testament. Evangelie door Mattheus, hoofdstuk 21, de versen 23 tot en met 32. Maar laten we eerst in gebed gaan om de verlichting van de Heilige Geest. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Engkau sudah berfirman dari zaman ke zaman. Kami bersyukur Engkau yang Engkau mau datang dan berbicara dengan kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Berilah Roh-Mu yang kudus memimpin akan kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara firman-Mu, hati kami untuk menyimpannya, dan mulut kami untuk memberitakannya. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sesehari kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus firman yang hidup, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarnya. Vader in de hemel, u hebt van tijd tot tijd gesproken. Wij danken u dat u in ons midden wilt komen en tot ons wilt spreken door uw heilige woord te lezen en te prediken. Geef u uw Heilige Geest om ons te leiden. Open onze oren om de stem van uw woord te horen.
ons hart om Hem te bewaren en onze mond om Hem te prediken. Stel ons in staat uw woord in ons leven van alle dag toe te passen. Spreek tot ons aan, Heere Jezus, het levende woord, want wij zijn bereid om naar uw woord te luisteren. Amin. Matius pasalnya yang ke-21 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32 yang bunyinya demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." In het Nederlands. De vraag naar Jezus' bevoegdheid. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf en zeiden, "Met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?" Jezus antwoordde en zei tegen hen, "Ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen?" En zij overlegden met elkaar en zeiden, "Als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet." En zij antwoordden Jezus en zeiden, "Wij weten het niet." Hij zei tegen hen, "Dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe." De twee zonen. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei, "Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken."
Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga, Heer. Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden tegen hem, de eerste. Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zegt, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Tot zover luidt de Bijbellezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan berita firman Tuhan hari ini, serta mau melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Christus. Zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij de Heer Jezus Christus. Halleluja. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Biasanya orang sering bertanya untuk mendapat penjelasan. Tapi bisa juga orang bertanya untuk menjebak orang lain. Perihal tanya jawab atau dialog ini pula Yesus alami tempo dulu saat ia mengajar di Bait Allah tentang kerajaan Allah. Kali ini lawan-lawan Yesus adalah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka datang bertemu Yesus di Bait Allah dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pertanyaan yang sama saudara-saudara juga pernah ditanyakan kepada Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh. Yang karenanya mereka dihadapkan ke mahkamah agama. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-7. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya demikian kepada Yesus. Karena mereka melihat Yesus punya kuasa dan wibawa sebagai guru yang bijaksana yang mengajar di Bait Allah. Mereka juga sudah melihat bagaimana Yesus menyucikan Bait Allah dengan kuasa yang dimilikinya. Sehingga hal itu membuat mereka tidak senang, ragu-ragu, dan memperdebatkan wibawa atau kuasa Yesus. Pokok ini sebagai cara untuk mencari kesalahan Yesus supaya ia dihukum, atau sebagai cara untuk menjatuhkan Yesus. Yesus berjanji akan menjawab pertanyaan mereka jika mereka lebih dulu menyatakan dengan terus terang apakah baptisan Yohanes berasal dari Allah ataukah dari manusia. Yesus tidak langsung menjawab mereka, tapi kembali mengajukan pertanyaan lain atau sebagai jawaban yang berbentuk pertanyaan kembali untuk mereka, dan mereka tidak bisa jawab. Itu ternyata dalam reaksi mereka, kami tidak tahu. Sebuah jawaban yang menunjukkan bahwa mereka mengakui ketidakmampuan mereka seperti Yesus. Dan dalam keadaan yang seperti itu tidak ada gunanya Yesus mengatakan apa-apa tentang kuasanya. Dialog ini adalah sebuah dialog yang merupakan ancaman atas kuasa Yesus. Kuasa yang Allah berikan kepada Yesus maupun kepada Yohanes Pembaptis untuk menjalankan misi kerajaan Allah di dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Kuasa yang dimiliki Yesus sebagai anak Allah tidak akan diakui oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sebab di mata mereka, Yesus hanya diakui sebagai anak tukang kayu, seorang yang berasal dari keluarga miskin. Sebagai orang percaya, saudara-saudaraku, mari ketong percayakan ketong hidup dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun kesulitan hidup yang ketong hadapi dalam perjalanan hidup ini, tetap percaya dan berharap akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka Ia akan pelihara, Ia akan lindungi kita dari segala kuasa kejahatan, bahkan segala kuasa penyakit. Sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan, di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan di gereja maupun di masyarakat, Yesus akan melengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk mengajarkan dan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun untuk tugas itu kita dihina, kita dicurigai, kita ditolak, bahkan diancam sekalipun oleh orang yang tidak senang dengan kita. Yakin dan percayalah, kuasa Tuhan akan beri kemenangan di dalam pergumulan kita. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Supaya lewat pemberitaan kita, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan namanya dimuliakan. Seperti nas pembukaan kita katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Lieve broeders en zusters, om een duidelijk antwoord op iets te krijgen, worden vaak vragen gesteld. Maar het komt ook voor dat mensen vragen stellen om anderen uit de tent te lokken. De situatie van vraag en antwoord maakte ook Jezus mee toen hij onderricht gaf in de tempel en sprak over Gods koninkrijk. Dit keer kwamen de tegenstanders van Jezus, namelijk de overpriesters en de oudsten, naar de tempel toe en vroegen: met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Lieve mensen, dezelfde vraag werd ook gesteld aan Petrus en Johannes, die een verlamde hadden genezen. En ze moesten daarom voor de Hoge Raad hun verantwoording afleggen. Vergelijk Handelingen 4, vers 7. De overpriesters en de oudsten vroegen Jezus over zijn bevoegdheid en zijn macht, omdat ze zagen dat Jezus als meester de macht had om in de tempel te gaan spreken. Ze hadden ook gezien hoe machtig hij was om de verkopers uit de tempel weg te jagen, waardoor zijn tegenstanders niet blij waren. Ze twijfelden en gingen met hem in dialoog over zijn macht en bevoegdheid. Natuurlijk werden deze vragen gesteld om hem in de val te lokken en een reden te vinden om hem te beschuldigen en hem te straffen. Jezus beloofde hun antwoord te geven als hij eerst zijn vraag beantwoordde. Jezus vroeg hen: de doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen?
Deze strikvraag van Jezus was een reactie op de vraag van zijn tegenstanders en die zij niet konden beantwoorden. Wat bleek uit een reactie? Wij weten het niet. Een antwoord waaruit blijkt dat ze erkenden dat ze in dergelijke zaken niet in staat zijn als meester te handelen. En onder dergelijke omstandigheden heeft het geen zin dat Jezus nog iets over zijn macht gaat zeggen. De dialoog was een bedreiging voor de bevoegdheid en de macht van Jezus. De bevoegdheid en de macht die zowel Jezus als Johannes de Doper van God gekregen hadden voor de missie van Gods koninkrijk in de wereld. Jezus zei in Mattheüs 28 vers 18, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. De bevoegdheid en de macht als Gods zoon die ze niet wilden accepteren. Want voor hun ogen stond Jezus alleen bekend als een timmermanszoon die kwam uit een arme familie. Lieve broeders en zusters, als gelovigen laten we ons leven aan Gods macht toevertrouwen. Wat voor moeilijkheden dan ook die wij in ons levenpad tegenkomen. Blijf hopen en geloven in zijn macht. Dan zal hij voor ons zorgen en ons beschermen van al het kwade. Als godsdienaren, bij het vervullen van verschillende taken en verantwoordelijkheden op verschillende gebieden van het leven, in het gezin, in de kerkgemeenschap en in de samenleving, zal hij ons vervullen en toerusten om zijn gerechtigheid te onderrichten en te verkondigen. Ondanks dat we voor die taak worden beledigd, gewantrouwd, afgewezen, ja zelfs bedreigd worden door onze tegenstanders. Wees ervan overtuigd dat Gods macht u de overwinning zal geven in uw worsteling. En mogen door onze verkondiging velen komen tot geloof in Jezus Christus, om glorie van zijn naam. Zoals de aanvangtekst zegt, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Jemaat, Tuhan Yesus adalah guru yang bijaksana. Dan sebagai selingan agar diskusi lebih tambah menarik, maka Yesus terangkan dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ini punya maksud agar dialog tentang pokok ajaran yang diperdebatkan itu menjadi jelas. Yaitulah perumpamaan tentang dua orang anak yang disuruh oleh ayahnya pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang sulung atau anak yang tua, dia jawab, baik Bapak. Tetapi dia tidak pergi. Jadi dia cuma bilang ya, tapi tidak berbuat apa-apa. Sedangkan anak yang kedua, anak bungsu, dia jawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Yesus bertanya, apakah pendapatmu? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kali ini imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi bisa jawab dengan baik. Sekaligus sebagai tantangan, sebagai ajaran kepada mereka yang telah meragukan akan kuasa Yesus. Nah, saudara-saudaraku,
Kalau Tuhan Yesus datang for ketong sekarang ini dan tanya ketong masing-masing, apakah pendapatmu? Maka hal ini merupakan tantangan iman juga for ketong semua. Yaitu bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan. Kita bisa belajar ikut kehendak dan perintah Tuhan. Bersikaplah saudara-saudara seperti anak yang nomor 2, yang memperlihatkan penyesalan dan pertobatan hidup. Penyesalan dan pertobatan hidup saudara-saudara, dengan kata-kata saja belumlah cukup. Hal itu mesti disertai dengan perbuatan yang nyata. Marilah saudara-saudara kita menjaga dan memelihara dengan sungguh keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua, untuk tetap menjadi yang terdahulu dan bukan menjadi yang terakhir. Jezus was een wijze meester. Als afleiding om de dialoog spannend en aantrekkelijker te maken, probeerde Jezus zijn onderricht nog duidelijker te maken door gelijkenissen te gebruiken. En dat was een gelijkenis over de 2 zonen die een opdracht kregen van hun vader om te gaan werken in zijn wijngaard. Het oudste kind zei, ja vader. Maar hij ging niet. Dus hij beloofde om het te doen, maar hij deed niks. Terwijl de andere zoon, of het jongste kind, antwoordde, nee, ik wil niet. Maar later had hij spijt, veranderde van gedachten en ging toch. Jezus vroeg wat ze ervan vonden. Wie van de 2 heeft nu gedaan wat zijn vader wilde? De laatste, antwoordden ze. Dit keer konden de overpriesters en de oudsten een goede antwoord geven. Tegelijkertijd was een uitdaging, een les voor hen die aan de macht van Jezus twijfelden. Welnu, lieve broeders en zusters, als Jezus nu aan ons allemaal zou vragen, wat is hiervan uw mening? Dan is het ook een geloofsuitdaging voor ons. Hoe kunnen wij leren om God trouw te zijn? Om Gods wil te herkennen en ons te gedragen zoals de jongste, die berouw en spijt van de zonde toonde. Gemeente, berouw en spijt van de zonde tonen met woorden is nog niet genoeg. Het moet in het dagelijks leven uitgevoerd worden. Laten we, lieve gemeente, de redding die God ons heeft gegeven handhaven. Om de eerste te blijven en niet de laatste. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha tinggi, Bapa di sorga yang kami puji dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang menyembah-Mu dan berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk beribadah online saat ini. Terima kasih yang Tuhan sudah menjaga dan memelihara akan kami di hari-hari yang telah lalu. Kami boleh tiba di hari Minggu yang terakhir bulan September ini. Terima kasih atas semua pemberian dan anugerah Tuhan kepada kami. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau tetap ada dengan kami. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Kami memuji-Mu,
Mari datang di sama tengah kami dan layanilah ibadah ini sampai selesai. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menguasai kami dengan kuasa-Mu, supaya apa yang kami lakukan, kami melakukannya di bawah kuasa kasih-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami gereja-Mu, jemaat-jemaat kami pelayan-pelayan-Mu, untuk tetap melayani-Mu dengan taat dan setia, dan dengan penuh cinta kasih. Juga bagi kedua saudara kekasih kami, Bung Rob dan Bung Paul, yang selalu dengan setia membantu untuk melaksanakan online dance dari gereja kami. Berkatilah akan semua pengorbanan mereka. Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami di usbu yang baru dalam genggaman tangan pengasihan-Mu. Beradalah dengan kami, dengan semua aktivitas hidup kami. Kami sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan-Mu, kuasa-Mu. Kuasailah akan kehidupan kami, Tuhan. Berikanlah kekuatan iman kepada kami dalam menghadapi berbagai halangan dan pencobaan yang kami temui dalam kami pun hidup. Pegang tangan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain, dan mengasihi Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kami. Kami berdoa bagi semua orang yang susah, dengan berbagai kesusahan yang mereka alami. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit. Tuhan, baik itu saudara-saudara kekasih kami, anggota jemaat dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, maupun semua orang yang menderita penyakit apapun ya Tuhan, sampai kepada penyakit coronavirus. Kami percaya dan yakin sungguh akan kuasa-Mu ya Yesus Kristus, Engkau yang telah bangkit melawan segala kuasa, termasuk kuasa penyakit. Engkau hadir dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Meskipun di mata manusia tidak ada harapan ya Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil kepada kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kuatkanlah kami pun pengharapan dan iman kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, jagalah pemimpin-pemimpin bangsa, berkatilah mereka, supaya mereka dapat jalankan tugas sesuai dengan kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan bukan mencari puji-pujian yang sia-sia. Jagalah semua kaum keluarga kami, sanak saudara kami yang ada di tanah rantau maupun di tanah air yang kami cintai. Lindungi, jaga dan berkati kami semua, supaya meskipun ombak dan gelombang, angin dan arus datang mengganggu akan kehidupan pelayaran kami di bumi ini, kami tetap percaya dan yakin akan kuasa-Mu yang selalu melindungi akan kami, iya Tuhan. Allerhoogste God, Vader die in de hemel zijt, God die wij loven en eren door Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze Heer en Heiland. Wij komen tot u, knielen voor uw aangezicht. We willen u danken dat wij vandaag weer de gelegenheid hebben gekregen om de online eredienst te houden. Dat u ons heeft mogen behoeden, begeleiden en beschermen in de afgelopen dagen. Wij zijn aangekomen op de laatste zondag van september. U heeft voor ons gezorgd en gegeven wat wij nodig hebben. U hebt ons van al onze levensbehoeften voorzien. Dagen zijn snel voorbij gegaan, maar u, Heer, u blijft ons nabij. U hebt ons laten zien hoe groot uw liefde voor ons is en dat u naast ons bent. Daar danken wij u voor. Kom in ons midden, zegen ons en leid de dienst tot het einde. Hartelijk bedanken voor uw woord dat wij hebben mogen aanhoren. Wilt u ons leven regeren met uw macht, zodat alles wat wij doen, doen wij het onder uw hoede en uw begeleiding. Stel ons in staat om in u te blijven geloven en hopen. Wilt u ons steunen
als kerk, als gemeente, als uw knechten, opdat wij een knecht van u mogen zijn, die u met liefde, nederigheid en trouw mogen dienen en loven. Barmhartige Vader, wij geven ons leven voor de komende dagen in uw liefdevolle hand over, o God. Blijf ons nabij en help ons in alle dingen die wij gaan doen. Uw hulp hebben wij hard nodig, o Heer, om allerlei uitdagingen en beproevingen die wij tegenkomen aan te gaan. Geef ons wat wij nodig hebben, al onze levensbehoeften. Houd ons handen vast en ga met ons mee. Verwarm onze harten met uw Heilige Geest, opdat wij u lief hebben en ook lief hebben onder elkaar. We bidden voor alle mensen die uw hulp hard nodig hebben. De weduwe, wezen, mensen die de eerste levensbehoeften moeten missen. Mensen die ziek zijn. Wij vragen u om hen te ontfermen en verandering in een situatie brengen. Mensen die door geweld zijn getroffen. Mensen die in landen wonen waar oorlog heerst. Waar mensen niet in harmonie met elkaar kunnen leven. Wilt u ook de overheden van landen de wijsheid en het inzicht geven, opdat zij niet om eigen eer en roem heersen, maar om het welzijn van allen. Heere God, wij eren en loven u. U bent barmhartig en liefdevol. We hebben gezondigd, o Heer, tegenover u en de medemens. Vernieuw ons leven, opdat wij kunnen leven zoals u het wil. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in Jezus Christus, die ons dit gebed heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah ini berakhir, beta mengajak jemaat untuk angkat hati kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Broeders en zusters, heeft uw harten en uw gedachten omhoog tot de Heer en ontvang zijn zegen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beta ucapkan bahwa saudara semua pun selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali. Een fijne en een gezegende zondag wens ik u toe. Tot weerzien. Dank u wel. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.